Selamat pagi dan selamat datang di sesi wawancara hari ini. Saya Wisnu Kunto Pemadi sebagai moderator untuk sesi ini. Perkenalkan, ini Bapak Muhammad Alif sebagai Kepala HRD perusahaan Work Record Company. Hari ini kami akan membahas peran penting Protection Department Manager dalam industri penerbitan musik. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan perusahaan kita secara singkat. Kami adalah perusahaan penerbitan musik yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun. Fokus pada fokus kami mendukung bakat-bakat musik yang berkembang dan menghasilkan konten berkualitas tinggi untuk mendukung industri musik. Sebelum memulai sesi interview, bolehkah Bapak Ekta untuk memperkenalkan diri secara singkat sebelum memulai interview hari ini? Untuk Bapak Ekta dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Alif dan Bapak Wisnu sudah menyediakan waktunya untuk saya bisa berkenalan dan kenal lebih jauh untuk sesi interview kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Expandio Perfecta Sinuraya. Saya akrab dipanggil Perfecta atau Ekta. Saya merupakan seorang lulusan mahasiswa manajemen, jurusan manajemen di Universitas Pembangunan Jaya, yang mana saya sejauh ini sudah memiliki beberapa pengalaman, terkhususnya di bidang marketing, terkhususnya lagi di bidang eh, music marketing. Jadi saya bisa bilang saya memiliki passion di dalam melakukan promosi ya, promosi produk sebuah lagu, sebuah produk berupa lagu gitu. Dan juga manajemen dari seorang artis nantinya supaya karyanya bisa didengarkan oleh banyak orang. Mungkin segitu yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih Pak. Oke, oke, Terima kasih Pak Ekta telah memperkenalkan diri. Eh, Pertama-tama, boleh nggak kita tahu nih Pak Ekta ini sudah punya pengalaman apa saja dan di bidang apa saja? Baik Pak, terima kasih. Jadi eh, pengalaman saya di dunia industri musik, saya sudah memiliki tiga pengalaman yang menurut saya sangat memberikan pelajaran besar ya Pak, dan pengalaman berharga. Jadi saya di tahun 2019 itu saya pernah menjadi Music Marketing Manager di Sony Music Entertainment Pak. Yang kedua, di tahun 2021 saya berkesempatan untuk bisa menciptakan label independen saya dengan teman-teman saya yang bernama Perfecta Records Pak. Saya di situ pemegang sebagai dunia kreatifnya. Jadi saya paham juga dunia kreatif, produksi dan songwriting dari sebuah lagu gitu. Jadi ketika saya memegang proses promosi dari produknya, saya pun paham apa produk yang saya pegang gitu Pak. Jadi kemudian di yang terakhir banget saya pernah berpengalaman eh, menjadi music marketing manager juga di Berita Angkasa Records Pak. Itu merupakan salah satu label independen juga yang berbasis di Jakarta begitu. Oke, baik. Berarti Pak Ekta sudah punya pengalaman di bidang musik dan juga di bidang marketing. Oke, saya ingin bertanya, eh, menurut Mas Ekta sebagai promotion department manager jika diterima di perusahaan ini, bagaimana cara menjaga relevansi perusahaan dalam pasar yang kompetitif? Dan kita lihat bahwa pasar musik sekarang sudah dikuasai atau dilalui oleh Gen Z atau para anak muda. Nah, gimana tuh kita cara eh, biar kita selalu kompetitif dibanding perusahaan-perusahaan lainnya? Baik Pak, izin saya menjawab. Jadi bagaimana cara kita terutama sebagai eh, seorang manajer promotion ya Pak ya, itu menjaga relevansi dari si artis atau si musik yang akan kita bawa nantinya. Jadi tentunya ini memerlukan kerjasama yang
terarah dalam satu tim, yang mana sebelum nanti kita mulai bekerja kita harus menentukan visi dan tujuan dari eh, artis tersebut, dari lagu tersebut, dari produk yang akan kita bawa ini atau work on records company ini apa tujuannya Pak. Jadi kita berpegang kepada tujuan perusahaan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah semuanya sudah menjadi satu, eh, kita nantinya ada orang ya? Lupa gue tadi mana. Oke. Eh, Oke, setelah semua anggota tim sudah memahami konsep dan tujuan yang akan dicapai, eh, hal berikut yang harus dilakukan adalah memahami, mendalami tentang tren industri musik yang ada gitu. Jadi bukan berarti kita harus mengikuti arus tren yang sudah ada sepenuhnya, tapi dari tren yang ada kita bisa ambil sedikit komponennya dan akan kita terapkan pada artis atau produk yang ada dalam Work on Records Company ini, yang niatnya bisa mencolek pendengar-pendengar yang mengikuti tren industri musik yang sedang ramai saat ini, begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ekta. Eh, Bagus sih, pandangannya bagus sekali. Mungkin kita lanjutkan dengan topik manajemen tim promosi itu sendiri. Kan Mas Ekta ini melamar di bagian promotion department manager, yaitu yang mengepalai bagian marketing. Eh, Gimana sih Mas Ekta ini untuk memastikan tim dari promosi atau marketing tersebut dapat bekerja secara efisien, efektif, dan dalam mencapai tujuan promosi? Apa sih tip? Oke, bagaimana cara manajer dari Work on Records Company ini dapat berjalan dengan efisien dan efektif? Jadi, apabila saya diterima sebagai niatnya nanti akan selalu mengadakan eh, time plan gitu Pak. Time plan yang mana kan nanti dalam promotion department ini kan banyak divisinya. Ya, mungkin ada divisi desain, ada divisi yang bertugas sebagai hubungan masyarakat atau yang menghubungi para music director dari radio-radio gitu, atau bahkan sosial media A&R-nya gitu Pak. Nah, ini memerlukan time plan. Jadi ketika salah satu artis dari World Records ini ingin mengeluarkan single lagunya atau albumnya atau produknya lah, kita bisa bilang produk lagunya di sini, eh, dalam promotion department manager harus bisa menyiapkan time plan dari dalam satu bulan ini akan apa aja yang akan dilakukan gitu dari tim kami gitu. Jadi eh, bagian humas mungkin nanti akan langsung segera sebelum hari-hari list, eh, bagian humas akan mengirimkan demo-demo lagunya kepada music director dari radio untuk dipromosikan bahkan ke TV-TV gitu Pak. Nah selanjutnya juga dalam waktu yang bersamaan bisa juga dilaksanakan proses photoshoot dan juga uh, uh, press release begitu untuk bisa diadakan nanti press conference akan produknya tersebut. Jadi balik lagi nanti itu akan lebih ke hal yang internal sekali Pak. Jadi pembuatan plan kira-kira single ini harus bisa maintain dalam waktu berapa lama di suatu digital streaming platform atau layanan digital. Uh, Perlu time plan yang jelas, langkah-langkahnya sehingga si lagu produk yang akan kita bawa ini benar-benar bisa rilis di waktu dengan situasi yang tepat juga begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kan kalau bilang kita udah perusahaan yang udah cukup lama berdiri, mungkin saya ingin bertanya, Mas Sekta, apakah ada inovasi yang baru untuk perusahaan kita dalam bidang musik maupun marketing yang baru, mungkin inovasi yang baru yang mungkin saya punya untuk keberlanjutan perusahaan kita? Baik Pak, oke baik. Jadi inovasi yang mungkin saya bisa
berikan kepada Work on Records ini ketika ketika saya diterima bekerja di Work on Records Company ini adalah mungkin tadi yang sudah saya sebutkan salah satunya itu adalah yang mana kita sebagai eh, promotion department manager ini harus bisa memahami dunia tren apa yang sedang terjadi, apa yang sedang viral, apa yang sedang diomongin banyak orang. Tapi balik lagi kita sebagai promotion department manager ini harus tektokan atau harus sering berkomunikasi dengan A&R dari artis dalam Work on Records ini. A&R ini kan bertugas sebagai teman dari si artis ini. Dia sebagai pendampingnya, dia yang menjadi tempat berceritanya si artis tersebut yang mendengarkan apabila si seniman atau karya ini seniman atau artis ini ingin mengeluarkan sesuatu gitu, mengeluarkan karya. Jadi kita harus berkesinambungan, harus tektokan secara jelas, transparan kepada si A&R ini, artis ini gimana tipikalnya, personalitinya gimana. Jadi kita dalam membranding si artis ini pun dari bahkan sesimpel logonya, sesimpel photoshootnya, tetap terlihat seperti dia, tapi tetap kita masukkan unsur apa yang sedang tren sekarang. Misalkan di dunia TikTok ini banyak hal tren seperti eh, style-style vintage atau back to 90s or 80s gitu-gitu. Nah, mungkin kita bisa tawarkan kepada artis yang ada di Work Records ini apakah dia merasa nyaman apabila dikasih style seperti ini, branding seperti ini gitu. Balik lagi kita akan menyesuaikan dengan kenyamanan daripada artis tersebut. Cuman balik lagi ini adalah sebuah bisnis, jadi kalau misalkan artis tersebut juga terlalu idealis, mohon maaf, sepertinya um, itu perlu harus banyak diperbicarakan lagi pada saat perekrutan artis begitu. Terima kasih. Oke, mungkin terakhir saya ingin tanya, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri bagi Mas Eka di perusahaan-perusahaan sebelumnya mengenai mungkin dari musik itu sendiri atau di bagian marketingnya itu sendiri? Baik Pak, izin saya menjawab. Jadi di tiga pengalaman saya lalu itu yang dimana saya sempat menjadi music marketing manager dan juga eh, sound engineer dan producer di salah satu label saya. Tantangannya itu sebenarnya lebih kepada proses manajemen waktunya Pak, manajemen waktu dan juga time plan-nya. Mungkin saya berfokus kepada label independen yang saya pegang yaitu Perfecta Records, di mana itu saya sendiri sebagai produsernya gitu. Saya sendiri sebagai produsernya dan saya juga sedikit membantu dalam dunia pemasarannya gitu. Jadi uh, sempat karena dua cabang yang dipegang oleh satu kepala, jadinya sempat terhambat proses melakukan bisnis musiknya. Maksudnya melakukan sesuai dengan time plan yang sudah ada gitu. Karena balik lagi ibaratnya dua kepala jadi satu, ada yang berpegang kreatif, ada juga yang berpegang sebagai bisnisnya begitu Pak. Tantangannya seperti itu. Nah, saya di Work Records ini eh, gimana kata di Work Records ini saya berusaha apabila saya keterima, saya ingin memaksimalkan kemampuan saya dalam dunia pemasaran musik yang mana saya yakin dengan adanya kinerja dan kerjasama tim pasti akan bisa mencapai hasil sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Eka atas jawabannya. Untuk untuk Mas Eta ada yang ingin ditanyakan pada saya atau mungkin Bapak Alif? Sejauh ini sih belum ada Pak. Jadi saya berharap sih saya dapat berkontribusi besar dalam peran promotion department manager di Broken Records Company ini. Oke, terima kasih Mas Eka. Mungkin nanti info selanjutnya